kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yang terhormat Bapak Fasilitator Habi Tiro SPD MPD, yang kami hormati Bapak Pengajar Praktek Hardo Sujatmiko SPD MPD. Di sini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata pada modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Baik, untuk selanjutnya mari simak video yang akan kami tayangkan. Selamat siang Bu Puji. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Baik Bu Puji, pada minggu yang lalu saya sudah konfirmasi dengan Bu Puji terkait tugas PGP saya, yaitu melakukan aksi nyata untuk melakukan coaching supervisi akademik, dan di sini nanti saya akan meminta Bu Puji untuk melakukan wawancara serta observasi di pembelajaran Bu Puji terkait supervisi akademik ya Bu ya. Tahapannya yang setelah itu nanti juga ada pasca observasi yang dimana nanti saya dan Bu Puji juga akan melakukan wawancara lagi, begitu Bu Puji. Nah, harapannya dengan supervisi akademik ini nanti kita bisa memperbaiki proses pembelajaran baik saya ataupun Bu Puji dengan di pembelajaran yang akan dilakukan setelah supervisi akademik, begitu ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, harapan Bu Puji pada diskusi kali ini apa? Nah, saya senang sekali Bu Anita karena saya berharap dalam supervisi ini saya bisa berdiskusi tentang pembelajaran dengan Bu Anita. Baik Bu, kebetulan sekali. Nah, kalau boleh tahu, Bu Puji nanti akan menyampaikan materi tentang apa ya? Saya akan menyampaikan materi tentang kegiatan ekonomi. Materi tersebut ada pada pembelajaran IPAS, yaitu tentang kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Untuk tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Nah, tujuan pembelajarannya melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan apa itu kegiatan ekonomi, serta melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat membedakan kegiatan-kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, juga konsumsi, serta melalui kegiatan diskusi juga presentasi, peserta didik dapat menjelaskan kegiatan ekonomi tersebut. Baik Bu Puji, tadi sudah menyampaikan 3 tujuan pembelajaran ya, melalui diskusi, melalui praktek, kemudian juga melalui presentasi. Nah, dari tujuan pembelajaran ini Bu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan untuk anak? Nah, dari pembelajaran ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu pertama, kompetensi berpikir kritis melalui pengerjaan LKPD. Yang kedua, kompetensi berkomunikasi melalui presentasi, juga kompetensi berkolaborasi melalui kegiatan diskusi kelompok. Baik Bu, berarti ada 3C ya, ada critical thinking, communication, and collaboration ya. Nah, baik sekali, itu berarti sudah hampir menyeluruh ya tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Nah, dari tujuan pembelajaran ini ya, kalau boleh tahu persiapan apa yang sudah Bu Puji itu lakukan? Dari itu saya sudah mempersiapkan RPP berdiferensiasi. Setelah berdiskusi dengan Ibu, saya juga memasukkan KSE juga budaya positif dalam RPP tersebut. Ini RPP-nya Bu ya? Iya, ini RPP-nya. Sudah memasukkan KSE Bu ya? Iya, ini KSE-nya. Berdiferensiasi. Dan juga ini budaya positif. Ya, sudah dimasukkan. Baik Bu Puji, ini persiapannya sudah matang ya? Nah, untuk yang ini dari ini ya, saya lihat dari RPP-nya, di sini Bu Puji melakukan strategi apa Bu?
strategi berdiferensiasi Bu, yaitu nanti ada 3 kegiatan, yaitu ada kegiatan visual, kinestetik, juga auditory. Nah, visual itu nanti anak-anak bisa praktek menjadi konsumen, dan kalau kinestetik anak bisa praktek membuat nasi goreng. Setelah itu auditory anak bisa praktek melalui kegiatan distribusi atau dari persiapan yang sudah Ibu lakukan tadi ya, ada hal yang lain yang ingin ditambahkan? Nah, dari RPP yang sudah saya siapkan, saya memiliki sedikit kekhawatiran Bu, yaitu tentang manajemen waktu juga disiplin waktu. Kalau belum tahu, kenapa ya dari manajemen waktu ini menjadi khawatiran Ibu? Kendalanya apa Bu? Nah, dari manajemen waktu itu karena saya di dalam RPP memasukkan kegiatan praktik membuat nasi goreng, juga praktik melakukan kegiatan distribusi atau jual beli. Di situ saya takut karena apa? Ketika membuat nasi goreng itu kan membutuhkan waktu yang lama, sehingga waktunya nanti bisa jadi molor atau bisa melebihi waktu yang sudah ditentukan dalam RPP. Baik Bu Puji ya, terkait dengan kekhawatiran itu tentunya Bu Puji sudah berpengalaman ya Bu ya, karena Bu Puji paling tahu kondisi persis di kelas seperti apa. Berdasarkan pengalaman itu Bu Puji pasti sudah melakukan refleksi ya dari pembelajaran sebelumnya. Dari hasil refleksi yang sudah Ibu lakukan pada sebelumnya ya, itu kira-kira Bu Puji bisa melakukan apa untuk mengatasi hal ini? Nah, saya berencana akan mengadakan kerjasama dengan siswa. Saya akan membatasi untuk kegiatan, misalnya kegiatan membuat nasi goreng, saya akan batasi mungkin sekitar 25-40 menit, kemudian melakukan kegiatan jual beli saya batasi maksimal 10 menit, dan untuk kegiatan konsumen untuk membelinya mungkin saya bisa batasi sekitar 5-10 menit seperti itu. Berarti untuk manajemen waktu itu memang jadi solusinya itu ya, dibatasi dengan berapa menit gitu ya. Nah, dari kekhawatiran ini juga Bu, kira-kira ada orang yang bisa diajak kerjasama ya Bu ya untuk supaya besok itu belajarnya berjalan dengan lancar. Nah, sebelum itu saya perlu bekerja sama dengan siswa-siswa saya agar bahan-bahan yang digunakan untuk praktek ataupun nanti jalannya praktek itu harus bagaimana, saya akan bekerja sama dengan siswa sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan rencana dalam RPP. Ya, baik Bu Puji. Berarti Bu Puji sudah tahu ya bahwa di sini komponennya yaitu siswa yang paling berperan. Jadi Bu Puji harus bekerja sama dengan siswa, kemudian berkomitmen dulu ya sebelum pembelajaran kepada siswa ya Bu ya. Kira-kira kapan ini Bu Puji mau melaksanakan pembelajarannya? Nah, untuk pelaksanaan pembelajarannya insya Allah akan saya laksanakan pada hari Sabtu besok Bu. Baik Bu Puji, berarti hari Sabtu besok ya. Iya. Nah, Bu Puji komitmen ini yang akan dilaksanakan apa ya terhadap supervisi besok? Ya, saya berkomitmen untuk menerapkan RPP yang telah saya siapkan, yang juga di situ sudah ada KSE juga budaya positif akan saya aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran besok. Oke. Berarti Bu Puji ini berkomitmen terhadap rencana-rencana yang sudah disiapkan. Iya. Baik sekali. Baik Bu Puji, setelah mendengar rencana pembelajaran yang akan dilakukan Bu Puji, kemudian strategi apa yang dilaksanakan, saya ini sudah tidak sabar Bu, ingin melihat langsung ya, bisa observasi terhadap pembelajaran yang akan Bu Puji lakukan besok. Pasti akan menarik ya Bu ya, karena di sini tadi ada praktik, ada diskusi, kemudian ada presentasi juga, kemudian Bu Puji nanti ya, yang tantangannya yaitu manajemen waktu ya. Nanti kita akan buktikan setelah pembelajaran ya Bu ya. Nah, kalau belum tahu nih Bu Puji, bagaimana perasaan Bu Puji setelah kita sharing-sharing ini Bu? Nah, saya senang sekali Bu Anita. Kita dapat sharing sehingga saya lebih mantap dalam melaksanakan pembelajaran untuk besok. Baik Bu Puji, kita sepertinya sudah berada di ujung pembicaraan kita kali ini ya Bu ya. Nah, baik. Bagaimana kalau kita akhiri saja Bu untuk diskusi kali ini? Baik, saya ikut saja Bu. Terima kasih ya Bu Puji ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Julian? Siap, doa mulai. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, bagus sekali. Apakah hari ini ada teman kita yang tidak masuk? Masuk semua? Iya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu P5 dulu, nggih. Silakan berdiri. Ayo, berdiri. Masih ingat lagu P5? Masih? Oke. Nah, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemarin kita sudah belajar tentang jual beli, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu tujuannya kita belajar agar satu, kita bisa mengetahui apa saja kegiatan ekonomi itu. Kegiatan ekonomi itu nanti ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kemudian juga ada kegiatan konsumsi. Setelah kalian mengetahui macam-macam kegiatan ekonomi, diharapkan kalian bisa membedakan yang kegiatan produksi itu yang bagaimana, yang kegiatan distribusi itu yang bagaimana, dan yang kegiatan konsumsi itu yang bagaimana. Selanjutnya, setelah bisa membedakan, Bu Guru ingin setelah mempelajari itu kalian bisa melakukan pengalaman yang nyata tentang kegiatan tersebut agar kalian dapat mengetahui bahwa kegiatan ekonomi itu bisa meningkatkan pendapatan. Dalam pembelajaran ini, kegiatan ekonomi tidak membahas tentang pekerjaan, tapi kegiatan ekonomi yang membahas tentang kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kita akan melakukan praktek. Kalian persiapkan alat-alat dan juga bahan serta mejanya ditata supaya bisa menyerupai dapur, ya? Siap? Siap? Oke, sekarang dimulai yuk. Silakan ditulis diskusi. Kamu tugasmu sebagai apa? Sebagai produsen. Iya, kegiatannya adalah produksi. Kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1, yaitu kegiatan konsumen membeli nasi goreng. 1. Membeli nasi goreng dari distributor. Nah, tadi tugas konsumen apa, Cak? Membeli. Untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sudah? Itu saja hasil diskusinya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kalau sudah silahkan diumumkan.
kegiatan hari ini kita sudah melakukan praktek ya. Sekarang tak tanya kesimpulannya apa dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Kita mengetahui tentang apa? Produksi, konsumsi, dan distribusi. Coba ulangi lagi tadi, produksi itu apa? Kegiatan produksi apa? Membuat. Cara kita menciptakan atau membuat sesuatu menjadi lebih bernilai agar nilai jualnya semakin tinggi. Terus tadi ada yang kegiatan distribusi, menjual atau menyalurkan. Nah, menyalurkan apa? Barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Iya, kemudian ada yang namanya kegiatan konsumsi. Apa itu? Membeli atau memakai. Kita sebagai konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan dengan cara membeli atau memakai produk atau jasa dari distribusi atau dari produsen. Oke? Udah tahu nggih perbedaannya nggih? Tahu atau tidak? Tahu. Nah, kalau kalian sudah tahu, coba untuk tindak lanjut pembelajaran kita hari ini, kalian buka buku kalian halaman 152. Sekarang kita rapi-rapi atau beres-beres, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh Mas Revan. Yuk. Doa mulai. Selamat siang Bu Guru, terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Harbi selaku fasilitator CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati kelompok 07096A2. Yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik Bapak Hardo Sujatmiko dan rekan kerja saya Ibu Puji Astuti. Di sini saya akan melakukan coaching pasca dari pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin dengan Ibu Puji, dan untuk selanjutnya langsung saja kita ke pasca observasi ya, coachingnya yang akan saya lakukan dengan Bu Puji. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Anita. Bagaimana kabarnya Bu Puji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Hari ini sibuk enggak Bu Puji ya? Tidak, kebetulan hari ini ada pembelajaran agama di kelas, jadi saya free untuk jam ini. Oke Bu Puji, di sini nanti saya dan Bu Puji akan melakukan percakapan. Saya akan bertanya-tanya, ya, diskusi terkait tentang observasi pembelajaran di kelas Bu Puji kemarin yang sudah dilaksanakan. Untuk harapan atau keinginan dari Bu Puji dari hasil diskusi ini nanti kita apa ya? Harapan saya ingin sharing dengan Bu Anita terkait tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin, apa kekurangannya, dan mungkin bagaimana perbaikannya, serta apa masukan-masukan dari Bu Anita untuk saya. Ya. Kalau boleh tahu Bu, sebelum bahas itu, bagaimana perasaan Bu Puji setelah melakukan observasi kemarin itu? Alhamdulillah saya sangat lega sekali Bu setelah melaksanakan praktek kemarin, karena pembelajaran yang saya lakukan alhamdulillah anak-anak antusias sekali. Oke, ya berarti kemarin sudah termasuk berhasil ya Bu ya, gitu ya. Alhamdulillah. Dengan
kemarin itu kan ada khawatiran dari Bu Puji ya terkait tentang pelaksanaan observasi. Nah, untuk strategi atau rencana yang Ibu kemarin rencanakan itu semuanya berjalan dengan lancar nggak? Kemarin kan saya khawatir tentang waktu yang molor ya, tentang manajemen waktu yang tidak tepat karena di situ saya melakukan praktik. Nah, alhamdulillah kemarin karena saya bekerja sama dengan anak-anak dalam membatasi setiap kegiatan, untuk setiap kegiatannya saya beri waktu, untuk itu manajemen waktunya sudah saya kendalikan dengan baik. Alhamdulillah gitu ya. Kalau untuk tujuan pembelajarannya kemarin sudah tercapai belum ya Bu ya? Alhamdulillah sudah tercapai dengan adanya kegiatan praktik, diskusi kelompok ataupun presentasi, anak-anak sudah bisa membedakan dan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang saya jelaskan di pembelajaran Sabtu kemarin. Oke, ya. Berarti dari kegiatan pembelajaran kemarin, Bu Puji tentunya tahu ya hal-hal baik apa yang perlu dipertahankan dan hal yang kurang itu nanti yang perlu ditingkatkan yang seperti apa Bu? Kalau menurut saya kemarin pembelajaran saya sudah saya lakukan dengan kontekstual dan juga memberikan pengalaman nyata juga bagi siswa, yaitu dengan melakukan praktik, kegiatan produksi, distribusi, juga konsumsi, sehingga mereka mempunyai pengalaman yang bermakna. Selain itu, saya juga melakukan diskusi kelompok, juga presentasi agar mereka lebih mantap dan dalam menjelaskan kegiatan itu. Tapi di situ saya masih ada sedikit kekurangan Bu. Ya. Dalam pembelajaran kemarin, saya melakukan tanya jawab dan juga ceramah singkat, sehingga saya tidak menggunakan media dalam pembelajaran itu. Sehingga saya untuk pembelajaran kedepannya saya mungkin akan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga media dapat saya masukkan dalam pembelajaran berikutnya. Iya, kemarin saya juga mengamati Ibu ya, untuk pembelajarannya memang belum menggunakan media ya Bu ya. Kemudian untuk rencana kemarin kan ada pembelajaran berdiferensiasi Ibu ya. Itu apakah sudah terlaksana Bu? Iya, saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu, tapi saya rasa kurang maksimal karena saya belum bisa mengatur pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, berarti di sini tadi terkait dengan media yang kurang itu ya, yang belum digunakan. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasinya juga kurang maksimal ya Bu ya. Berarti itu nanti yang perlu diperbaiki ke depannya ya Bu Puji ya. Kemudian ya Bu, dari kekurangan tadi ya, nanti Bu Puji akan melakukan apa untuk mengatasi itu ke depannya? Mungkin dari kedepannya itu karena saya merasa banyak kekurangan dalam pembelajaran saya akan terus belajar Bu. Mungkin bisa dari channel YouTube, kemudian mungkin dari PNM, kemudian dari situs-situs rumah belajar seperti itu, ataupun dari diskusi-diskusi dalam kegiatan KKG Guru. Saya bisa mendiskusikan tentang kegiatan pembelajaran yang bagus untuk kelas saya, untuk kelas 4 terutama. Berarti Bu Puji nanti akan melakukan pelatihan mandiri ya, yaitu nanti bisa di forum KKG ataupun melalui Mas bisa. Kalau di sekolah tuh? Di sekolah mungkin saya bisa diskusi, misalnya bisa dengan Bu Anita yang lebih berpengalaman karena sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ataupun dari kepala sekolah dan guru-guru senior yang sudah mempunyai banyak pengalaman tentunya. Ya. Dari yang Bu Puji tadi sampaikan, berarti di sini ada sosok yang menginspirasi Bu Puji ya. Terutama kalau di sekolah itu nanti jenengan nanti tersemangati atau terinspirasi dengan siapa Bu? Pertama tentunya dari Bapak Kepala Sekolah yang selalu membimbing saya ataupun rekan-rekan yang lain yang selalu mengarahkan. Kemudian dari guru-guru senior juga yang mungkin kalau saya melakukan kesalahan mungkin bisa diberi masukan ataupun kritik dan saran, dan tentunya juga dari Bu Anita juga. Berarti tadi Bu Puji sudah menyampaikan ya komitmen bahwa nanti akan melakukan perbaikan ya, di mana perbaikan itu nanti ada hal-hal yang perlu Bu Puji persiapkan gitu ya. Untuk teknik atau strateginya sebagai pengingat nanti apa Bu?
Untuk teknik ataupun strateginya mungkin saya akan membuat catatan kecil dalam jurnal harian saya, sehingga dengan melihat jurnal itu saya bisa teringat bahwa pembelajaran ini kekurangannya di mana, pembelajaran ini kekurangannya di mana, sehingga untuk pembelajaran selanjutnya saya dapat memperbaikinya seperti itu. Saya sepakat sekali itu ya. Berarti Puji sudah benar-benar merencanakan apa yang harus dilakukan ke depannya, sampai mau membuat seperti note ya Bu ya, jurnal kecil yang nanti sebagai pengingat ya Bu ya, begitu. Kemudian setelah kita diskusi ini, ada hal yang masih mengganjal Bu? Alhamdulillah saya sudah merasa lega Bu dan plong sekali, karena apa yang menjadi unek-unek saya sudah sampaikan kepada Bu Anita, sehingga saya bisa sharing dan bisa berbagi pengalaman, jenengan juga bisa memberi masukan pada saya, sehingga saya bisa mengerti apa yang saya lakukan setelah kekurangan-kekurangan saya itu saya harus bagaimana dalam memperbaikinya. Jadi perasaannya di sini Sangat lega sekali. Sangat lega ya, alhamdulillah. Berarti untuk kedepannya sudah semakin mantap ya Bu ya untuk membagi proses pembelajaran. Begitupun juga dengan saya, dari hasil observasi kemarin saya juga belajar Bu, ternyata dengan pembelajaran yang seperti kemarin itu, dengan kegiatan ekonomi bisa melakukan dengan praktik gitu ya, dengan presentasi, kemudian nanti perlu ditambahkan media ya, karena Bu Puji kemarin belum terlewatkan gitu ya, menggunakan media yang variasi ya Bu ya terhadap anak. Nah kemudian Bu, terima kasih ya, karena dengan kegiatan kemarin observasi itu kita sama-sama belajar ya Bu ya. Berarti di sini nanti komitmennya kita nanti memperbaiki kelas kita masing-masing, kemudian nanti harapannya itu supaya nanti sekolah kita itu juga standar untuk penilaiannya itu bisa lebih meningkat kembali, begitu ya Bu ya. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Anita karena sudah mau sharing-sharing dengan saya dan berbagi pengalamannya kepada saya. Seperti itu. Sepertinya kita sudah cukup ya Bu ya untuk diskusi kali ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Puji. Bu Puji bisa melanjutkan aktivitas kembali gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama.